Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummata wa kasyafallahu ta'ala bihil ummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihadi hatta atahu min rabbihil yaqin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kunci keistiqomahan atau kunci keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk apa? Untuk menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka diutuslah kepada kita Nabi Muhammad dan dibawalah oleh Nabi Muhammad Al-Qur'an. Itu adalah bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Adapun sunnah itu adalah penjelasan dari Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Apa tujuan para rasul diutus? Itu untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka dari ini kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah yang paling harus kita pegang melebihi dari kitab-kitab lain, melebihi dari ilmu-ilmu lain. Karena Al-Quranlah pokok dari segala ilmu. Maka ketika ada yang sibuk mempelajari ilmu lain kemudian meninggalkan Al-Quran, dia sebenarnya justru meninggalkan pokok ilmu kemudian mencari cabang-cabang ilmu.
Maka di sini Al-Quran itu adalah kiblat dari seluruh ilmu. Yang mana ketika ada sesuatu yang bermasalah dari ilmu-ilmu tersebut dikembalikan kepada Al-Quran. Baru dilihat apakah dia benar atau salah, dari mana? Dari kesesuaiannya dengan Al-Quran atau tidak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Pertama, kata Allah, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Tugas paling besar dari seorang hamba adalah tilawah Al-Quran. Tugas paling besar dari seorang hamba kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah tilawah Al-Quran. Tilawah di sini ada dua makna. Pertama, tilawah huruf, yaitu membacanya sesuai dengan tartil. Yang kedua, dan ini yang paling penting, yaitu tilawah hukum. Mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, atau mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kata tilawah sendiri itu kan diambil dari kata talayatlu, artinya mengikuti. Ketika seseorang bertilawah huruf, dia mengikutkan huruf dengan huruf lain, sehingga tersambunglah huruf-huruf tersebut menjadi kata-kata yang dia baca. Begitu juga ketika dia tilawah hukum, yaitu dia mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang dia tahu dari Al-Quran. Itulah tugas paling besar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan petunjuk, dia baca, dia pahami, dia tadabburi, kemudian dia amalkan, dia ikuti ajaran-ajarannya. Itulah tugas terbesar seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara itulah Allah disembah. Banyak di antara kaum muslimin yang hanya tilawah tilawah huruf, tapi lupa dan tilawah hukum. Lupa mengikuti ajaran Al-Quran. Dia hanya mencukupkan diri dengan tilawah bacaan, tapi tidak berusaha untuk memahami Al-Quran. Kemudian kalaupun dia berusaha memahami Al-Quran, dia tidak berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Katakanlah wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang-orang yang diberi kitab. Siapa aja? Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Muslim dikasih kitab enggak? Kasih kitab. Kitabnya Al-Quran. Lastum ala syai'in. Kalian tidak punya apa-apa, atau kalian bukan tidak berada di atas apapun, atau enggak ada harga kalian atau nilai kalian. Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Sampai kalian mendirikan, menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu termasuk di dalamnya Al-Quran. Maka tekad inilah yang harus dihidupkan dari kaum muslimin, agar mereka tidak hanya menjadikan Al-Quran itu bahan bacaan, apalagi kalau hanya sekedar dibaca tanpa dipahami. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Maka tidak cukup bagi seorang muslim membaca Al-Quran kemudian tidak mempelajari maknanya, kemudian tidak mentadabburinya. Dan tidak cukup mentadaburi Al-Quran kalau tidak mengamalkannya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Inilah yang menjadi pembeda antara Muslim dari Yahudi dan Nasrani. Di sini ada 3 jalan besar yang harus dipilih seseorang ketika dia hidup. Mau jadi seperti Nasrani, atau seperti Yahudi, atau seperti Muslim. Seperti Yahudi ekstrem kanan, atau seperti Nasrani ekstrem kiri, atau seperti Muslim yang lurus. Bagaimana bentuk Yahudi? Yahudi adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Berarti dia paham kitab. Dia paham kitab, tapi dia tidak mau mengikuti ajaran kitab. Ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi, tapi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad. Berarti mereka paham ilmu, tapi tidak amal. Paham ilmu, tapi tidak amal. Itu ekstrem kanan. Kemudian ada ekstrem kiri, yaitu seperti Nasrani. Mereka itu gimana? Mereka tidak mau tahu dengan agama mereka. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mengikuti rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka, menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pendeta. Itu berarti mereka tidak mau mencari ilmu. Tidak mau mencari ilmu. Ini 2 penyakit yang selalu dihadapkan kepada seseorang ketika di kehidupan dia, antara mencari ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian bagaimana jalan seorang muslim? Jalan seorang muslim adalah mencari kebenaran kemudian mengikutinya. Mencari kebenaran kemudian mengikutinya. Makanya di dalam doa Nabi SAW bagaimana? Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu bagi kami kebenaran. Itu berarti apa? Ilmu. Warzuqna tiba'ah.
dan berilah kami rezeki mengikutinya. Itu adalah amal. Ya kan? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila, dan nampakkanlah bagi kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Artinya ini apa? Ilmu. Ketika tahu ini batil, ini hak, ini batil, itu apa? Ilmu. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kami rezeki untuk meninggalkan yang batil. Itu artinya amal. Mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil itu adalah amal, ilmu dan amal. Apa kunci semua ilmu Al-Quran? Apa kunci semua petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kunci semuanya adalah takwa. Intinya ilmu dan amal itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah ketika antum berilmu, kemudian antum amalkan. Takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah semuanya. Bagaimana mengikuti perintah Allah? Antum harus tahu dulu apa itu perintah Allah. Kemudian antum ikuti. Dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya, antum juga harus tahu apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian antum jauhi. Itu ilmu dan amal itu tergabung di dalam kalimat takwa. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. In tattaqullah, kalau kalian bertakwa, artinya apa? Kalian berusaha untuk mencari ilmu, kemudian kalian berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kalian tahu, itu takwa. Yaj'al lakum furqana, maka Allah akan jadikan bagi kalian itu furqan. Furqan itu apa? Pembeda atau pembatas antara hak dan batil. Jadi takwa itulah yang jadi batas antara kita dari agar kita bisa mengetahui apa yang hak dan apa yang batil. Nah, inilah kunci semua ilmu yang antum cari. Semua ilmu yang antum cari sumbernya adalah Al-Quran, pertama. Yang kedua, semua ilmu yang antum cari kuncinya adalah takwa. Kuncinya adalah takwa. Semua ilmu yang antum cari sumbernya adalah Al-Quran. Semua ilmu yang antum cari kuncinya adalah takwa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengajarkan kalian. Karena apa? Karena semua ilmu yang kita dapat tidak akan pernah kita dapat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidaklah kita bisa mendapat sedikit pun ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketika Allah berkehendak. Bagaimana agar Allah berkehendak kita mendapatkan ilmu? Yaitu dengan bertakwa tadi. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Dan tanah yang baik itu akan keluar hasilnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling penting dari kita menuntut ilmu itu apa? Memperbaiki tanah kita. Agar ketika Allah turunkan ayat-ayatnya, agar ketika kita membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, Allah tumbuhkan iman, Allah tumbuhkan keyakinan, Allah tumbuhkan semua ilmu-ilmu itu di dalam hati kita. Jadi memperbaiki tanah ini yaitu hati kita, memperbaiki hati,
Bertakwa kepada Allah, memperbaiki hati kita, itu akan menumbuhkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu-ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, dan pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat untuk kita. Ya. Jadi yang paling penting dalam menuntut ilmu itu bukan cara antum menuntut ilmu. Cara antum menuntut ilmu itu penting. Hanya saja menyiapkan wadah untuk ilmu itu lebih penting. Menyiapkan wadah yang baik untuk ilmu, yang bersih, yang tidak ada kotorannya, itu lebih penting daripada cara antum menuntut ilmu. Karena ketika wadah ini sudah baik, apapun ilmu yang datang itu jadi tumbuh di dalam wadah tersebut. Ya. Ingat, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau sebuah tanah itu gersang, mau ditanam apapun dia enggak bakal tumbuh. Tapi ketika tanah itu sudah subur dan baik, maka insya Allah apapun yang ditaruh di sana akan tumbuh. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.